Selamat siang anak-anak. Siang, Bu. Oke, terima kasih. Dan selamat datang. Kita kembali bertemu dalam pembelajaran pendidikan agama Kristen hari ini. Sebelum kita memulai materi kita akan berdoa, dan sebelumnya kita akan bernyanyi. Berdoa dipimpin oleh Dian Dwi. Mari kita angkat pujian kita, Ku Cinta Keluarga Allah. 1, 2, 3. Ku cinta keluarga Allah, terjalin mesra sekali, semua saling mengasihi, betapa senang menjadi keluarganya Tuhan. Baik, kita berdoa dipimpin oleh Minggu. Kami Engkau Allah yang berkuasa atas hidup kami. Kami ingin berkembang sebagai remaja yang benar mengenal ilmu, berbagi yang kuat, tangguh, sederhana seperti Tuhan kami. Selalu mengenal Tuhan, melibatkan dalam keluarga kami. Kami ingin korban bagi keluarga kami sebagai anak kasih kami, bagi keluarga dan Tuhan kami. Arahkan masa depan kami berkembang dan bertemu bersamamu. Ingin kami persembahkan masa depan dari Ibu, Tuhan kami. Amin. Tentunya dan tetap di antara anak-anak yang tidak datang hari ini. Hadir semua. Oke, mari kita buka buku kita. Baik. Materi kita pada hari ini adalah keluarga yang kuat melahirkan pribadi yang kuat. Nah, sebelum kita lanjut, kalian masih ingat enggak materi kita pada minggu yang lalu tentang apa? Bertumbuh sebagai keluarga Allah. Artinya bahwa Allah adalah pengendali kehidupan kita dan bertumbuh dalam pengenalan Allah melalui firman-Nya dan hubungan kita dengan Tuhan. Nah, sekarang kita lanjut. Keluarga yang kuat melahirkan pribadi yang kuat. Dan tujuan dari pembelajaran ini adalah setelah kita belajar, kita diharapkan dapat menganalisis secara kritis masalah perceraian yang terus meningkat sebagai dampak dari keluarga yang tidak kuat. Yang kedua, boleh sama baca? Peserta ini dapat menjelaskan makna keluarga yang dibangun di atas Kristus sebagai bahan yang kokoh berdasarkan Matius 7 ayat 24 sampai 27. Yang ketiga, peserta ini mampu menghayati dan memaknai keluarga sebagai fondasi yang kuat bagi pribadi dalam kehidupan. Dan yang keempat, peserta ini mampu menjelaskan aspek-aspek kebangsaan dan menerapkan dalam kehidupan sehari-hari. Dan yang terakhir adalah peserta ini mampu menerapkan cara kehidupan rohani dalam kehidupan sehari-hari. Nah, ini yang menjadi tujuan pembelajaran kita pada hari ini. Nah, apa sih pengertian dari kata kuat? Apa pengertian dari kata kuat? Kalau di depan pengertian kata kuat memiliki tenaga yang besar, mampu mengangkat beban berat, dan yang berikutnya tidak mudah rusak, tidak mudah patah, dan tidak mudah goyah.
Jadi keluarga yang kuat adalah keluarga yang memiliki potensi dan tenaga serta mampu bertahan dalam situasi apapun. Keluarga yang memiliki tenaga atau potensi untuk serta mampu bertahan dalam situasi apapun. Itu keluarga yang kuat. Nah, sebelum lanjut, mari perhatikan gambar berikut. Ini ada 2 gambar. Udah? Dari gambar berikut ini, gambar pertama, apa yang kalian pikirkan ketika melihat kedua gambar ini? Gambar pertama itu tentang apa? Keluarga yang tidak harmonis. Kenapa disebut keluarga yang tidak harmonis? Gambar itu menunjukkan apa? Pertengkaran. Yang kedua? Iya, keluarga yang harmonis. Kalau kalian disuruh memilih, kalian pilih di keluarga yang mana? Keluarga yang harmonis. Ya. Semua orang pasti memilih dalam keluarga yang harmonis. Tetapi pada kenyataannya, tidak semua keluarga itu harmonis, ya kan? Tidak semua keluarga itu harmonis. Ada banyak kasus-kasus perceraian yang terjadi dalam lingkungan masyarakat kita. Dalam data di Indonesia setiap tahunnya, data atau angka perceraian itu adalah 10-15% setiap tahun meningkat. Itu data pertamanya. Data keduanya bahwa yang membuat perceraian itu adalah perempuan. Berarti korban itu perempuan lebih banyak. Yang lebih banyak menggugatnya perempuan. Yang ketiga, keluarga yang paling banyak bercerai adalah keluarga yang menikah muda. Ini adalah perceraian yang perlu kita pikirkan. Apa yang dimaksud dengan perceraian? Perpisahan antara suami dengan istri atau pasangan. Udah, perpisahan atau berakhirnya suatu hubungan keluarga, suatu hubungan pernikahan. Nah, ada 2 jenis perpisahan atau perceraian. Yang pertama adalah perceraian hidup, dan yang kedua cerai mati. Nah, cerai mati ini maksudnya cerai karena pasangannya salah satu meninggal dunia. Dan yang kita bicarakan saat ini adalah perceraian hidup atau cerai hidup. Nah, faktor-faktor apa saja sih yang membuat perceraian itu terjadi? Apa yang menyebabkan perceraian terjadi? Ada yang bisa jawab? Selingkuh, KDRT, masalah ekonomi, apalagi? Ketidakharmonisan dalam rumah tangga. Iya. Ketidakharmonisan dalam hubungan rumah tangga. Ketidakharmonisan ini bisa disebabkan karena masalah ekonomi. Mengingat banyaknya kebutuhan dalam keluarga, dan gaya hidup yang kadang-kadang pengen diikuti semua orang, maka masalah ekonomi ini jadi salah satu penunjang atau faktor terjadinya perceraian. Yang berikutnya adalah tadi masalah perselingkuhan, bahkan sampai masalah perzinahan salah satu atau dua-duanya dalam rumah tangga pasangan itu. Ini akibatnya adalah terjadi perceraian. Ini bukan cerita yang lama. Kalian pernah nonton berita artis Indonesia? Berita apa yang paling sering disebutkan tentang public figure yang ada di televisi yang pernah kalian tonton? Perceraian. Nah, itu salah satu buktinya atau contoh bahwa perselingkuhan adalah penyebab perceraian. Yang berikutnya adalah kekerasan dalam rumah tangga. Apa itu kekerasan dalam rumah tangga? Ini kekerasan dalam rumah tangga bisa terjadi antara suami dan istri. Suami memperlakukan tidak baik istrinya, tetapi kadang-kadang juga bisa juga istri yang tidak memperlakukan baik suaminya. Mungkin lebih banyak adalah istrinya. Dan ada juga tentang anak-anak yang menjadi korban dari kekerasan ini dari orang tuanya. Nah, ini adalah beberapa faktor penyebab kasus perceraian yang terjadi dalam masyarakat kita, yang sering kita nonton di TV dan yang ada terjadi dalam kehidupan sehari-hari. Nah, yang berikutnya, siapa
siapa yang bisa jawab? Apa sih dampak perceraian? Apa dampak perceraian menurut kalian? Ada yang bisa? Ada dampak perceraian? Mari kita lihat dampak perceraian. Dampak perceraian bagi anak terutama yang paling sering kita lihat. Dampak perceraian bagi keluarga sebenarnya adalah dari keluarganya menjadi lemah, rusak, berantakan, dan menghasilkan pribadi-pribadi yang rapuh. Menghasilkan pribadi-pribadi yang bermasalah ke depannya. Itu adalah dampak perceraian. Nah, menurut Maliaki 2 ayat 16, di situ dikatakan, boleh baca sama-sama. Sebab aku membenci perceraian, firman Tuhan Allah Israel, juga orang yang menutupi pakaiannya dengan kekerasan, firman Tuhan semesta alam. Maka jagalah dirimu dan janganlah berkhianat. Nah, ini Tuhan membenci perceraian, menutupi pakaiannya di kekerasan. Ini kaitannya dengan KDRT. Udah? Dan maka jagalah dirimu, jangan berkhianat. Berkhianat berarti mengkhianati pasangannya. Itu tadi sama seperti yang kita bahas pertama. Allah membenci perceraian tadi. Kenapa Allah membenci perceraian? Sorry, bisa nggak dikak? Apa yang dimaksud dengan perceraian? Perpisahan antara suami dengan istri atau pasangan. Udah? Perpisahan atau berakhirnya suatu hubungan keluarga, suatu hubungan pernikahan. Nah, ada dua jenis perpisahan atau perceraian. Yang pertama adalah perceraian hidup, dan yang kedua cerai mati. Nah, cerai mati ini maksudnya cerai karena pasangannya salah satu meninggal dunia. Dan yang kita bicarakan saat ini adalah perceraian hidup atau cerai hidup. Nah, faktor-faktor apa saja sih yang membuat perceraian itu terjadi? Apa yang menyebabkan perceraian terjadi? Ada yang bisa jawab? Selingkuh, KDRT, masalah ekonomi, apalagi? Ketidakharmonisan dalam rumah tangga. Iya. Ketidakharmonisan dalam hubungan rumah tangga. Ketidakharmonisan ini bisa disebabkan karena masalah ekonomi. Mengingat banyaknya kebutuhan dalam keluarga, dan gaya hidup yang kadang-kadang pengen diikuti semua orang, maka masalah ekonomi ini jadi salah satu penunjang atau faktor terjadinya perceraian. Yang berikutnya adalah tadi masalah perselingkuhan, bahkan sampai masalah perzinahan, salah satu atau dua-duanya dalam rumah tangga pasangan itu. Ini akibatnya adalah terjadi perceraian. Ini bukan cerita yang lama. Kalian pernah nonton berita artis Indonesia? Berita apa yang paling sering disuguhkan tentang public figure yang ada di televisi yang pernah kalian tonton? Perceraian. Nah, itu salah satu buktinya atau contoh bahwa perselingkuhan adalah penyebab perceraian. Yang berikutnya adalah kekerasan dalam rumah tangga. Apa itu kekerasan dalam rumah tangga? Ini kekerasan dalam rumah tangga bisa terjadi antara suami dan istri. Suami memperlakukan tidak baik istrinya, tetapi kadang-kadang juga bisa juga istri yang tidak memperlakukan baik suaminya. Mungkin lebih banyak adalah istrinya. Dan ada juga tentang anak-anak yang menjadi korban dari kekerasan ini dari orang tuanya. Nah, ini adalah beberapa faktor penyebab kasus perceraian yang terjadi dalam masyarakat kita, yang sering kita nonton di TV dan yang ada terjadi dalam kehidupan sehari. Nah, apa sih dampak dari perceraian? Nah, kalau kita lihat dari Maliaki 2 ayat 16 ada di depan, mari kita baca sama-sama. Sebab aku membenci perceraian, firman Tuhan Allah Israel, juga orang yang menutupi pakaiannya dengan kekerasan, firman Tuhan semesta alam. Maka jagalah dirimu dan janganlah berkhianat. Ini tadi ayat ini berhubungan dengan faktor-faktor penyebab perceraian. Yang pertama di situ disebut Allah membenci perceraian.
Ini mungkin berhubungan dengan perselingkuhan. Ya. Nah, kenapa Allah membenci perceraian? Karena perceraian mempunyai dampak. Dampaknya itu adalah melahirkan pribadi-pribadi yang bermasalah, melahirkan pribadi yang rapuh dan tidak kuat, terlebih terhadap anak. Nah, dampak perceraian yang paling kelihatan adalah pengaruhnya terhadap anak. Nah, mari kita lihat beberapa dampak perceraian bagi anak korban hasil perceraian tadi. Yang pertama menimbulkan stres, cemas, dan trauma. Kalau orang tuanya sering berantem di rumah, anaknya juga ikut stres, apalagi anaknya menyaksikan pertengkaran antara suami dan istri, dan itu menimbulkan trauma. Besok-besok bisa jadi dia tidak mau mengenal lawan jenisnya. Nah, yang berikutnya adalah menurunkan prestasi belajar. Yang namanya sudah stres, berpikir bahwa keluarganya tidak harmonis, itu bisa menurunkan daya belajarnya. Karena pikiran di sekolah sudah tidak konsentrasi belajar. Yang berikutnya adalah mudah berpengaruh pada hal-hal yang negatif. Biasanya orang-orang atau anak-anak yang hasil korban perceraian itu kalau diajak kawannya, merasa kawannya care sama dia, peduli, nah diajak itu untuk melakukan hal-hal yang negatif mau aja, seperti tawuran dan lain sebagainya, hal-hal negatif. Nah, yang berikutnya adalah iya. Kenapa merasa rendah diri? Karena merasa dia tidak disayang, merasa rendah diri terhadap keluarganya tadi. Jadi dalam pergaulan dia bisa menarik diri dari pergaulannya, dari kehidupan sosialnya. Dan yang berikutnya adalah sering menyalahkan diri sendiri. Ini juga sering terjadi. Kalau orang tuanya sering berantem di rumah, disaksikan oleh anak-anak itu biasanya merasa penyebab orang tuanya berantem adalah dirinya. Dia merasa menyesalkan, merasa bersalah atas pertengkaran orang tuanya. Padahal bukan karena anaknya. Ibu dulu pernah melihat catatan anak kecil ponakan ibu, pas ibu tinggal di rumahnya. Ibu pas buka buku pelajarannya, di akhir bukunya itu ada disebutkan papa dan mama berantem karena Nia, namanya Nia. Nah, ini membuktikan bahwa anak, padahal ibunya waktu itu masih kecil, masih kelas 1 SD, tapi dia merasa orang tuanya berantem karena kesalahan anaknya. Nah, ini beberapa dampak dari perceraian orang tua terhadap anak. Tetapi bukan cuma ini aja, ada banyak, tapi garis besarnya seperti ini. Nah, ada pertanyaan sampai di sana? Ada pertanyaan? Kalau tidak ada, biar kita lanjut. Nah, bagaimana menjadi keluarga yang kuat dan dapat melahirkan pribadi yang kuat? Bagaimana menjadi keluarga yang kuat? Menjadi keluarga yang kuat supaya bisa melahirkan pribadi yang kuat bagi setiap anggota keluarganya adalah keluarga itu, masing-masing anggota keluarga melibatkan Tuhan dalam kehidupan mereka, melibatkan Tuhan dalam kehidupan setiap anggota anggota keluarganya. Dan sebelum lanjut, mari kita diskusi sebentar. Dua kelompok 1 dan kelompok 2. Ada pertanyaan di situ? Kisah dalam Matius 7 ayat 24 sampai 27. Baca dan pahamilah seorang yang bijaksana dan orang yang bodoh yang terdapat dalam Matius 7 ayat 24 sampai 27, dan diskusikanlah pertanyaan berikut ini bersama dengan kelompokmu. Nanti hasil kelompoknya dibacakan. Udah? Ada 4 pertanyaan, 1, 2, 3, 4, dan dibacakan setelah selesai diskusi. Oke, boleh mulai diskusinya dari sekarang.
Jangan gitu kau ini. Anak udah selesai diskusinya? Sudah. Kalau sudah selesai, mari kita dengarkan hasil diskusi dari kelompok 1. Dibacakan hasil diskusinya. Hasil dari kelompok kami dari Matius 7 ayat 24 sampai ayat 27. Nomor 1, siapakah orang yang bijaksana dan siapakah orang bodoh? Orang bijaksana ialah orang yang membangun rumahnya di atas batu supaya kokoh, sedangkan orang bodoh orang yang membangun rumahnya di atas pasir. Nomor 2, mengapa disebut orang bijaksana dan orang bodoh? Karena orang yang bijaksana akan memilih dasar yang kuat untuk rumahnya, sedangkan orang bodoh tidak bisa memilih dasar yang kuat untuk rumahnya. Nomor 3, hubungkanlah orang yang bijaksana dan orang yang bodoh dalam kehidupan keluarga. Orang yang bijaksana dalam kehidupan keluarga akan menjadikan Kristus sebagai fondasi dalam kehidupan keluarga. Artinya di kehidupan keluarganya bergantung sepenuhnya pada Kristus agar memiliki kehidupan yang kokoh dan selamat. Sedangkan orang yang bodoh tidak akan menjadikan Kristus sebagai fondasi dalam kehidupan keluarga sehingga keluarganya mudah hancur. Nomor 4, apakah yang harus dilakukan agar kehidupan keluarga menjadi kokoh dan kuat? Pergi beribadah bersama-sama, menjalin hubungan yang baik dengan orang tua dan melibatkan Tuhan dalam kehidupan keluarga. Sekian dari kelompok kami. Terima kasih. Oke, kasih aplaus buat kelompok 1 dari tengah. Sekali lagi kasih aplaus yang meriah. Oke, kalau tidak ada pertanyaan dilanjut dengan hasil diskusi kelompok 2. Hasil diskusi dari kelompok kami tentang Matius 7 ayat 24 sampai 27. Yang pertama adalah, siapakah orang yang bijaksana dan siapakah orang yang bodoh? Orang bijaksana adalah orang yang mendirikan rumahnya di atas batu agar rumahnya tidak rubuh. Namun orang bodoh mendirikan rumahnya di atas pasir, membuat rumah itu gampang rubuh. Nomor 2, mengapa disebut orang bijaksana dan orang yang bodoh? Karena orang bijaksana tahu pilihan dasar rumah yang bagus agar rumahnya tidak rusak dan roboh, sedangkan orang bodoh tidak tahu apa dasar rumah yang bagus. Nomor 3, hubungkanlah orang yang bijaksana dan orang yang bodoh dalam kehidupan keluarga. Orang bijaksana ditandai sebagai keluarga yang membangun kehidupannya dengan dasar firman Tuhan. Artinya, di mana orang bijaksana seperti keluarga yang bergantung sepenuhnya pada Tuhan, membiarkan kehidupannya bertumpu sepenuhnya pada Kristus. Sedangkan orang yang bodoh seperti keluarga yang tidak bertumbuh pada Tuhan, ditandai dengan keluarga yang terlalu mementingkan hal duniawi tanpa dasar Tuhan. Nomor 4, apakah yang harus dilakukan agar kehidupan keluarga menjadi kokoh dan kuat? Keluarga harus memiliki iman yang kuat pada Tuhan dengan cara mempunyai rutinitas saat teduh tiap pagi dan meluangkan waktu beribadah setiap minggu. Intinya, yang harus dilakukan agar kehidupan menjadi kokoh dan kuat adalah dengan menjadikan Tuhan sebagai tumpuan kehidupan. Sekian, terima kasih. Terima kasih, kasih tepuk tangan untuk terima kasih untuk hasil diskusi kelompoknya. Menurut Ibu sudah sangat bagus, dan mari kita lihat untuk kesimpulan dari hasil diskusi kita. Yang pertama, orang yang bijaksana itu membangun rumah atau kehidupannya di atas Kristus. Dan artinya seluruh kehidupan keluarga sepenuhnya bergantung kepada Kristus. Nah, sama seperti orang yang membangun rumahnya di atas batu tadi, jadi kuat dan kokoh, tidak mudah runtuh dan tidak rapuh. Ya, seluruh bangunan
kepada Kristus sebagai landasan kehidupan keluarga tersebut. Nah, kebalikannya adalah orang yang bodoh itu mendirikan rumahnya di atas pasir. Udah, kalau pasir hujan tidak turun, maka pasirnya akan bergeser atau rumahnya itu akan bablas. Udah, ini menggambarkan orang yang membangun kehidupannya itu dengan tujuan pendek. Banyak orang berpikir kebahagiaan itu adalah harta yang banyak. Udah, harta yang banyak, kaya, kehormatan, pangkat yang tinggi itu tidak salah. Tapi itu bukan landasan kehidupan kita. Udah. Nah, di situ misalnya orang berpikir atau tujuan hidupnya itu adalah kekuasaan, kehormatan. Dan ketika masalah datang dalam kehidupan keluarga mereka, dalam kehidupannya sehari-hari, maka dia akan cepat goyah. Maka dia akan cepat rapuh karena tadi landasannya tidak kuat. Pernah dengarkan orang ketika bangun bunuh diri? Pernah? Ketika bercerai itu jadi stres? Pernah? Itu tadi karena landasan kehidupannya itu tidak berdasarkan Kristus. Jadi bisa stres dan hancurlah kehidupannya ketika menemui masalah dalam kehidupan. Ini yang menjadi landasan dari kehidupan kita. Kita mau memilih menjadi orang yang bodoh atau menjadi orang yang bijaksana. Dan realitanya yang terjadi dalam kehidupan Kristen adalah sangat sulit untuk mempraktekkan firman Tuhan dalam kehidupan sehari-hari atau membangun hubungan yang kuat dengan Tuhan. Nah, akibatnya sering terjadi hal-hal yang barusan kita sebutkan. Minggu lalu kita berbicara tentang keluarga menjadi dasar yang pertama dan yang utama dalam pendidikan. Karena keluarga adalah yang pertama dalam mendidik anak-anak. Nah, karena itu keluarga Kristen harus mampu menjadi model pendidikan bagi anak dengan cara setiap anggota keluarga termasuk anak-anak itu membiasakan hidup dalam pola hidup Kristiani setiap hari, membiasakan hidup dalam pola hidup Kristiani setiap hari. Pembiasaan ini bukan cuma penting, tapi harus merupakan sebuah kebutuhan. Nah, kalau kita lihat dalam Kisah Para Rasul ayat 2, Kisah Para Rasul pasal 2 ayat 42. Nah, di situ dikatakan mereka bertekun dalam pengajaran rasul-rasul, dalam persekutuan, dan mereka selalu berkumpul untuk memecahkan roti dan berdoa. Nah, ayat ini sebenarnya menceritakan tentang jemaat awal kekristenan ada. Jemaat awal mereka punya kebiasaan mempunyai kebiasaan mengembangkan kehidupan rohani bersama dengan Tuhan dan juga dengan sesama. Dengan cara seperti apa mereka? Ada di situ, mari kita lihat. Yang pertama, pribadi dan keluarga Kristen setiap hari bertekun dalam pengajaran rasul-rasul. Artinya adalah setiap hari mereka setia beribadah, membaca Alkitab, berdoa secara pribadi dan juga secara bersama-sama. Yang berikutnya adalah persekutuan bersama, melakukan persekutuan bersama dan beribadah bersama-sama. Yang berikutnya berkumpul dan memecahkan roti atau melakukan perjamuan kudus. Ini yang jemaat awal lakukan pada zaman rasul-rasul. Dan yang terakhir adalah berdoa bersama untuk kepentingan pribadi, kepentingan sesama, dan kepentingan gereja. Mereka sama-sama beribadah, membangun komunitas dan hubungan antar jemaat mula-mula itu. Nah, seperti itu juga kita. Kalau jemaat mula-mula mempunyai kebiasaan atau membangun pola kebiasaan untuk membangun kehidupan karakter mereka, maka sekarang sebagai keluarga Kristen kita juga harus punya pembiasaan pola hidup Kristiani. Seperti apa caranya? Bagaimana cara membangun pola hidup Kristiani? Paling tidak ada 3 hal yang dapat kita lakukan dalam kehidupan keluarga kita. Yang pertama adalah 10 menit. di situ dikatakan 10 menit
setiap ini 10 menit bersama dengan keluarga, anggota secara keseluruhan boleh dilakukan pagi sebelum melakukan segala aktivitasnya atau dilakukan malam setelah melakukan segala aktivitas sebelum istirahat. Paling tidak 10 menit sama-sama berdoa, membaca firman Tuhan bersama dengan anggota keluarga. Ini boleh dibiasakan. Dan yang berikutnya adalah, yang kedua adalah jam 12 siang itu menerapkan hukum kasih. Boleh melakukan yang kebaikan terhadap orang lain atau belajar berdoa Bapa Kami. Ada yang tidak tahu di sini doa Bapa Kami? Hafal nggak doa Bapa Kami? Hah? Siapa tahu nggak hafal? Hafal ya? Nah, itu boleh jam 12 berdoa Bapa Kami dan melakukan kebaikan terhadap kawan-kawannya. Dan yang ketiga adalah malam hari boleh merefleksi diri setelah belajar. Kalian kan belajar, ada kalanya harus belajar malam kan? Setelah itu boleh merefleksikan diri, membaca firman Tuhan dan merenungkannya. Sekarang membaca firman Tuhan tidak sulit untuk dipahami. Ada banyak buku renungan harian. Ini boleh dibaca setiap hari sesuai dengan tanggal dalam buku harian itu. Nah, bagaimana caranya supaya kita memahami apa yang kita baca dalam pembacaan firman Tuhan? Dalam membaca dan memahami Alkitab supaya kita bisa mengerti apa yang kita baca dan supaya kita bisa merenungkannya dengan baik, maka ada beberapa panduannya yang bisa kita lihat berikut ini. Yang pertama, siapa yang disebut dalam bagian ini? Tadi kita kalau baca perikop mana yang kita baca dalam perikop itu, siapa yang disebut dalam perikop itu? Apakah Allah, Tuhan Yesus, atau Roh Kudus, atau bahkan tokoh-tokoh lain? Nah, itu tadi perikop itu berbicara tentang siapa. Nah, yang berikutnya adalah apa yang diungkapkan dalam teks Alkitab tersebut. Itu tentang apa? Apakah di situ ada janji atau ada larangan dan sebagainya? Udah dalam perikop yang kita baca, ada janji enggak? Ada larangannya enggak? Dan yang berikutnya, sikap atau kebiasaan apa yang harus saya ubah sesuai dengan perikop yang kita baca. Dan yang berikutnya adalah lakukanlah tadi janji. Kalau ada janji di dalamnya, lakukan janji, perintah atau larangan tersebut. Yang berikutnya adalah apa yang saya pelajari dari firman Tuhan yang dibaca. Nah, berikutnya setelah kita sudah belajar ada tokohnya, janji apa di dalam, larangan siapa, dan sikap apa yang harus saya ubah dalam kehidupan saya, dan janji mana yang harus saya terapkan. Sekarang adalah pilihlah ayat yang menarik atau berkesan dari teks yang dibaca. Nah, dipilih dari perikop itu mana ayat-ayat yang menarik menurutmu atau berkesan menurutmu. Terus dijelaskan mengapa menurutmu itu berkesan. Nah, dengan cara seperti ini maka kita bisa lebih memahami ayat atau firman Tuhan yang kita baca. Dan setelah itu maka berdoalah sekali lagi, bersyukur kepada Tuhan atas apa yang kita baca tadi dan memohon tuntunan Roh Kudus ya supaya kita dapat menerapkannya dalam kehidupan kita sehari-hari. Nah, ini yang dapat kita lakukan untuk memahami firman Tuhan yang kita baca. Karakter bangsa yang mendukung karakter Kristen. Pribadi Kristen yang kuat harus mempunyai aspek-aspek karakter bangsa. Nah, karakter bangsa yang mendukung nilai-nilai kekristenan itu ada beberapa hal seperti yang ada di layar depan kalian. Yang pertama, religius, yaitu sikap yang patuh dalam melaksanakan ajaran agama yang dianutnya dan juga menghormati agama orang lain. Nah, dalam kekristenan ini berarti kita melaksanakan nilai-nilai Kristiani dalam kehidupan kita sehari-hari. Yang berikutnya adalah nilai kejujuran. Jujur itu berarti dapat dipercaya orang lain. Kita melakukan apa yang benar, dapat dipercaya oleh orang lain. Yang ketiga adalah sikap toleransi. Toleransi ini berarti menghargai perbedaan.
Bisa karena perbedaan agama, bisa karena perbedaan ras, bisa karena perbedaan suku dan budaya. Jadi kita menghargai perbedaan. Yang berikutnya adalah kerja keras. Ini sifat yang melakukan mana yang terbaik dalam melakukan pekerjaannya. Bekerja keras, tidak main-main dan sungguh-sungguh dalam melakukannya. Berikutnya adalah demokratis. Ini sekarang laki-laki yang jawab. Apa itu demokratis? Cara berpikir menilai sama hak dan kewajiban dirinya dan orang lain. Ya, cara berpikir atau menilai bahwa haknya dengan hak orang lain itu sama. Kewajibannya dengan kewajiban orang lain itu sama. Jadi ini berbicara tidak egois dan mementingkan diri sendiri. Nah, yang berikutnya adalah rasa ingin tahu. Apa rasa ingin tahu? Sikap yang selalu berupaya untuk mengetahui lebih mendalam dan luas dari sesuatu yang dipelajarinya. Nah, rasa ingin tahu ini adalah sikap yang ingin mempelajari sesuatu lebih mendalam. Jadi dia ingin tahu lebih mendalam tentang sesuatu hal. Yang berikutnya adalah bersemangat dalam kebangsaan, yaitu apa itu? Menempatkan kepentingan bangsa di atas kepentingan diri dan kelompok. Iya, menempatkan kepentingan bangsa di atas kepentingan dirinya dan kelompoknya. Jadi mementingkan persatuan, itu maksudnya ya. Dan cinta tanah air. Ini cinta tanah air artinya apa? Menunjukkan rasa kesetiaan, kepedulian dan kesadaran tinggi Terhadap bahasa, lingkungan fisik, sosial, budaya, ekonomi dan politik bangsa. iya. Ini cinta tanah air berarti menghargai budaya bangsa, menghargai perbedaan yang ada di dalamnya. Itu artinya cinta tanah air. Dan yang berikutnya adalah menghargai prestasi. Apa menghargai prestasi? Sikap yang mendorong dirinya untuk menghasilkan sesuatu yang berguna bagi masyarakat, mengakui serta menghormati keberhasilan orang lain. Iya. Ini menghasilkan sesuatu yang berguna untuk orang lain dan juga menghargai apa yang dihasilkan oleh orang lain. Dan ada di situ bersahabat dan komunikatif itu artinya apa? Tindakan yang menjalin relasi positif dengan orang lain sebagai saudara dan sahabat. Iya. Dia bersahabat dengan orang lain, tindakan menjalin hubungan sosial dengan orang lain. Dan yang berikutnya adalah cinta damai. Ini berarti tidak suka pertengkaran, menghindari konflik dan cinta damai. Itu maksudnya. Dan gemar membaca. Apa artinya gemar membaca? Biasa menyediakan waktu untuk membaca berbagai bacaan yang memiliki kebaikan bagi dirinya. Iya. Ini membangun kebiasaan gemar membaca, artinya membaca buku-buku yang penting. Boleh dari buku langsung atau dari internet untuk membangun kebiasaan baik dalam dirinya. Dan ada peduli lingkungan. Apa itu peduli lingkungan? Sekarang Lionel yang jawab, apa peduli lingkungan? Tindakan yang mencintai lingkungan selalu berupaya mencegah kerusakan pada lingkungan alam di sekitarnya. Iya. Peduli lingkungan yaitu mencintai alam di sekitarnya. Dengan cara apa kita peduli lingkungan? Contohnya, yang pertama, jangan buang sampah sembarangan dan lain sebagainya. Dan di situ yang berikutnya adalah peduli sosial. Peduli sosial yang dimaksud dengan peduli sosial adalah kita mau memberi bantuan kepada orang lain atau menolong orang-orang yang membutuhkan bantuan baik tenaga maupun materi. Dan yang terakhir adalah tanggung jawab. Apa itu tanggung jawab? Menurut apa itu tanggung jawab? Perilaku melaksanakan tugas kewajiban yang harus dia lakukan terhadap sendiri, masyarakat, lingkungan, negara dan Tuhan. Iya, melakukan yang menjadi tanggung jawabnya terhadap dirinya, terhadap orang lain dan terhadap lingkungan di sekitarnya. Itu tadi beberapa nilai-nilai karakter yang berlandaskan budaya bangsa yang mendukung nilai-nilai Kristiani dalam kehidupan sehari-hari kita. Nah, sampai di sana ada pertanyaan? Sudah mengerti? Oke, kalau sudah mengerti, dari pemaparan materi yang dari tadi kita dengarkan, maka kita masuk dalam kesimpulan. Nah, di antara kalian siapa yang bisa memberikan kesimpulan dari hasil pemaparan materi tadi? Ada yang bisa? Oke, Janwi, apa kesimpulanmu? Keluarga yang kuat adalah keluarga yang bertumbuh pada Kristus sepenuhnya.
keluarga yang membesarkan Tuhan Yesus Kristus ini dan setiap anggota keluarga mempunyai aspek-aspek kebangsaan. Oke, keluarga yang kuat tadi. Nah, itu tadi kesimpulan dari Gerlius. Siapa yang berikutnya? Oke, Vincent, silakan. Bahwa dalam kehidupan diperlukan karakter Kristen baik secara pribadi maupun keluarga dengan mengembangkan kebiasaan membangun iman. Oke, membangun kebiasaan iman. Itu tadi. Nah, mari kita sama-sama melihat kesimpulan atau rangkuman dari materi kita pada siang hari ini. Bisa lihat di depan. Yang pertama adalah, mari kita baca sama-sama, adalah keluarga yang kuat adalah keluarga yang dibangun dan bertumbuh sebagaimana cara Kristus, sehingga setiap persoalan yang datang dapat diselesaikan dengan kehendak Tuhan dan firman-Nya. Oke, yang kedua, mari sama-sama baca. Keluarga yang kuat akan memberikan dampak positif bagi anak dalam proses pertumbuhannya, sehingga anak akan memiliki karakter yang kokoh dalam Kristus. Oke, itu adalah kesimpulan atau rangkuman pembelajaran kita pada siang hari ini. Dan pembelajaran kita selesai pada siang hari ini. Dan sebelum kita akhiri pembelajaran hari ini, Ibu kasih tugas untuk dikerjakan di rumah. Ini ada tugas dikerjakan di rumah ditunggu untuk minggu depan, yaitu yang pertama, bagaimana cara keluarga mengandalkan Kristus sepenuhnya untuk menopang kehidupan keluarga kalian. Yang kedua, kenalilah dirimu dengan mengidentifikasi apa yang menjadi kelebihan dan kelemahan kamu. Nah, dan yang berikutnya adalah hafalkanlah ayat Matius 7 ayat 24 dan 26. Dua ayat ya, 24 dan 26. Itu tugas untuk dikerjakan di rumah dan dikumpulkan untuk minggu depan. Nah, sampai di sini pembelajaran kita hari ini, dan sebelum kita mengakhirinya, mari kita berdoa bersama-sama. Mari kita berdoa, Ibu yang baik. Tuhan Yesus yang baik, kami bersyukur buat kasih dan kebaikan Tuhan dalam kehidupan kami. Terima kasih untuk siang hari ini Tuhan, kami belajar bahwa keluarga yang kuat akan melahirkan pribadi yang kuat. Kami mau belajar menjadi keluarga yang kuat sehingga kami menjadi orang-orang yang kuat di dalam Tuhan, menjadi berkat untuk orang-orang di sekeliling kami. Dan sebentar lagi Tuhan, kami mau pulang ke tempat kami masing-masing. Tuhan lindungi kami dalam perjalanan dan tiba di rumah kami masing-masing dengan selamat. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami berdoa dan mengucap syukur. Amin. Terima kasih anak-anak, untuk hari ini pembelajaran kita selesai.